Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kembali lagi bersama saya Ardi SPDGR di channel YouTube Ardi 0304 Official. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti pembelajaran secara virtual tentang mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, di mana pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar ini yaitu mata pelajaran yang diajarkan di jurusan teknik komputer dan jaringan pada jenjang kelas 10. Dan pada kesempatan ini yang akan dibahas yaitu dengan tema kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup atau K3LH. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang di KD pengetahuan dan KD keterampilan, yaitu untuk KD 3.1 menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan hidup. Kemudian KD 41 atau KD keterampilannya yaitu melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Ya, itu tadi KD 3.1 dan KD 4.1. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu nanti menerapkan K3LH di lingkungan kerja. Jadi pada kesempatan ini pula K3LH di lingkungan kerja untuk jurusan TKJ itu sendiri yaitu bagaimana nanti penerapan K3LH pada penggunaan komputer. Oke, kita lanjut. Definisi kesehatan dan keselamatan kerja yaitu upaya mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Definisi dari K3 ya, untuk upaya mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian, apa definisi dari kecelakaan itu sendiri atau accident? Definisi dari kecelakaan atau accident itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda ataupun kerugian terhadap proses itu sendiri. Jadi kecelakaan itu peristiwa yang tidak diinginkan. Tidak ada orang yang ingin celaka, ya. Ada ingin yang rusak harta bendanya, atau tidak ada orang yang ingin memperoleh kerugian dari proses-proses yang mereka usahakan. Itu adalah definisi dari kecelakaan. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan pada materi di awal, penerapan K3LH pada penggunaan komputer. Ini adalah materi pertama untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar di semester ganjil. Ya, seperti apa penerapan K3LH pada penggunaan komputer itu? Ini akan lebih bagaimana nanti memposisikan diri kita pada saat menggunakan komputer, karena yang menentukan K3 dalam proses penggunaan komputer itu nanti terdiri dari posisi kita menggunakan komputer itu sendiri. Seperti apa posisi yang benar atau posisi yang salah yang dapat mengakibatkan adanya gejala-gejala kecelakaan kerja. Jadi selamat menyaksikan. Ini ada beberapa rangkaian perbandingan antara posisi yang benar dan posisi yang salah pada proses penggunaan komputer berdasarkan penerapan K3LH. Oke, yang pertama, ini adalah posisi penggunaan komputer yang ideal. Kenapa dikatakan ideal? Karena posisi inilah yang paling nyaman dan tidak menimbulkan gejala-gejala gejala-gejala sakit pada terutamanya di daerah-daerah persendian. Yang pertama,
kita lihat dari posisi paling atas itu kita lihat dari orangnya terlebih dahulu. Posisi orangnya itu yang pertama, kepala tidak menunduk. Artinya posisi kepala itu harus sejajar atau harus pandangannya ke depan, jangan menunduk dan jangan pula terlalu mendongak ya. Kenapa? Karena posisi agar leher ini tidak cepat lelah. Kemudian posisi bahu yang santai ya. Posisi bahu ini harus santai, jangan juga terlalu tegang, kemudian terlalu diangkat atau seperti apa, santai saja, relax saja. Ya, posisi kepala, kemudian bahunya juga harus santai agar tidak mudah lelah. Kemudian posisi punggung yang tertopang. Bagusnya pada saat kita di depan komputer, kita menggunakan kursi yang memiliki sandaran seperti yang saya pakai saat ini. Ada sandaran sehingga pada saat kepala menghadap ke depan, kemudian bahu juga santai, posisi punggung juga ada yang menopang dari belakang, sehingga kita tidak mudah untuk lelah di bagian leher, bahu maupun punggung itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita turun ke daerah paha, yaitu gunakan bantalan yang lunak untuk menopang bagian paha bagian bawah, ya. Karena paha bagian bawah inilah yang tekanannya lebih, pada saat kita duduk tekanannya ini akan lebih besar. Jadi kita usahakan gunakan kursi yang punya penopang yang lunak atau yang empuk ya, seperti kursi-kursi pada saat saya pakai ini mungkin lebih nyaman juga karena empuk digunakan. Biasanya kendalanya pada saat di lab komputer yang ada di sekolah mungkin kursi-kursi yang ada di sekolah itu kebanyakan kursi kayu. Jadi untuk mensiasatinya kita bisa gunakan memberikan bantalan-bantalan tipis yang bisa kita simpan di bawah paha kita pada saat duduk lama nanti di depan komputer. Oke, selanjutnya kaki pada bantalan kaki. Maksudnya kaki itu harus sejajar nanti atau rapat di lantai. Atau kalau mungkin terlalu tinggi kita bisa memberikan ganjalan. Kenapa? Karena posisi kaki juga ini menentukan cepatnya orang lelah dalam menggunakan komputer. Selanjutnya, atur benda-benda dalam jangkauan ya. Atur benda-benda dalam jangkauan itu artinya mengatur posisi yang dapat kita jangkau. Contohnya mouse, keyboard itu harus terjangkau. Jadi posisi kita nyaman, nggak perlu terlalu ke depan maupun ke belakang. Jadi kita usahakan posisinya itu dapat menjangkau mouse dan keyboard kita. Ya. Kemudian tangan sejajar dengan bawah. Jadi tangan ini pada saat memegang mouse atau keyboard ini sejajar dengan bagian bawah. Ya, ini lengan bagian bawah ini harus sejajar. Ini seperti ini. Jangan begini, jangan juga begini. Kita usahakan dia posisinya sejajar supaya mengurangi supaya kita tidak mudah untuk lelah, apalagi di bagian tangan. Kemudian pandangan yang sejajar dengan komputer. Artinya ini nih pandangan yang harus sejajar dengan komputer, bahwa layar monitor kita ini ya, pandangan kita ini tidak boleh layarnya lebih tinggi atau layarnya lebih rendah. Itu akan mempengaruhi juga intensitas cahaya yang masuk ke mata, sehingga akan mengakibatkan adanya kelelahan pada mata yang lebih cepat dibanding sejajar, sehingga kalau sejajar seperti ini cahaya juga yang masuk akan lebih enak diterima oleh mata. Kemudian tinggi monitor yang sejajar dengan pandangan dan dengan dia. Monitor itu harus sejajar. Idealnya mata itu pandang itu lebih tinggi sedikit dibanding layar monitor agar mudah atau nyaman untuk kita lihat ya. Jadi ini adalah seperti inilah posisi penggunaan komputer yang ideal. Nanti akan diperlihatkan juga beberapa posisi lain yang nantinya ini menjadi hal-hal yang sederhana mungkin, tetapi sebenarnya
apalagi bagi anak-anakku semua atau bapak ibu guru yang sementara belajar dari rumah atau work from home, mana intensitas kita berada di depan komputer itu semakin lebih sering dibanding sebelumnya. Jadi kita ini harus juga menjaga K3 atau K3LH dalam posisi kita dalam mengajar maupun berinteraksi dengan siswa atau guru di depan komputer. Oke, saya lanjut. Posisi di depan komputer yang salah. Ya, itu tadi posisinya yang salah. Yang pertama itu kita dari sebelah kiri, posisi leher miring terhadap monitor. Jadi miring seperti ini. Monitornya di sebelah sini, lehernya sebelah sini. Jadi kadang kan udah lelah. Keyboard pada sudut tertentu menambah sudut pada pergelangan tangan. Ya, keyboard itu sudut tertentu itu pada sudut tertentu itu pasti akan mempengaruhi tangan. Contohnya mungkin keyboardnya agak ke kanan, pasti pada saat kita mengetik, tangan kita akan lebih kanan nanti. Ya kan? Dan posisi punggung tidak ditopang dengan baik oleh sandaran kursi. Ini juga kalau kita miring, sandaran kursi tidak pas mengena ke punggung, itu akan mudah sakit untuk kita, apalagi di bagian punggung, apalagi menggunakan kursi yang tanpa adanya sandaran di belakang atau sandaran kursi. Itu juga akan membuat kita mudah lelah. Kemudian kursi yang tidak nyaman, ini juga menjadi hal. Jadi pada saat Bapak Ibu, anak-anak semua yang ingin menggunakan atau bekerja di depan komputer atau laptop, gunakanlah kursi yang senyaman mungkin. Dan penggunaan mouse yang terlalu jauh. Mouse-nya mungkin layarnya kita datang sini, mouse-nya terlalu jauh sehingga kita akan memaksakan diri untuk mengambil mouse yang menjangkau mouse yang terlalu jauh. Itu juga kurang tepat. Kemudian posisi kaki menggantung. Posisi kaki menggantung artinya dari kursi itu kaki kita tidak sampai ke lantai atau kita tidak mendapati atau tidak memberikan landasan untuk kaki kita agar kaki kita ini bisa menyentuh ke lantai atau landasan yang kita pakai. Jadi posisi menggantung kaki itu akan mudah lelah. Apalagi bisa mungkin menimbulkan kesemutan pada kaki. Kemudian posisi kepala dan monitor tidak sejajar. Mungkin monitornya terlalu rendah atau monitornya terlalu tinggi sehingga tidak sejajar pada saat bekerja di depan komputer. Kemudian suhu ruangan yang panas. Ya, suhu ruangan yang panas ini akan menimbulkan karena kita bekerja dengan barang-barang elektronik, maka suhu juga sangat berpengaruh. Kemudian posisi lampu yang tidak tepat. Lampu tidak tepat ini juga berpengaruh karena akan berakibat ke mata kita. Karena cahaya yang masuk mungkin pada saat lampunya kurang tepat posisinya, sehingga nanti cahaya yang masuk yang diterima oleh mata, apalagi ditambah dengan layar komputer itu tidak sinkron atau bisa menimbulkan mata kita cepat lelah. Ya. Oke. Jadi inilah posisi depan komputer yang tidak salah. Jadi tadi ada perbandingan yang pertama tentang posisi yang ideal, sekarang tentang posisi yang kurang tepat atau yang salah pada saat komputer. Tetapi jarak yang ini yang kadang kita kurang pahami bahwa ternyata yang yang salah ini kadang kita lakukan. Jadi kita harus perbaiki bahwa kita harus melihat K3 dari penggunaan komputer itu sendiri. Selanjutnya posisi salah dan benar. Yang pertama, punggung sandaran kursi ya. Bisa kita lihat di layar. Ya, pada layar ini gambar pertama yang sebelah kiri itu posisinya duduknya tidak sempurna, agak merosot ke bawah. Jadi sandaran punggung itu tidak hanya punggung bagian atas saya yang sandar, kemudian posisi kaki juga kurang mendukung, pandangan itu berada di bawah layar. Kita bandingkan dengan gambar yang sebelah kanan, yang Canda cek di sini, posisi duduknya oke, kemudian di belakang punggungnya diberikan lagi ganjalan atau bantal untuk menopang punggung agar lebih nyaman. Kemudian posisi mata itu sejajar dengan layar monitor. Dan tangan itu tangan dari yang benar ini, tangannya pun
dapat menjangkau barang-barang seperti keyboard, mouse yang ada di depannya. Kalau gambar pertama tadi itu agak susah untuk menjangkaunya. Oke, ini posisi pertama. Selanjutnya, posisi pada saat punggung kita, ya, punggung kita, terutama tulang belakang kita dari leher ke belakang ini, pada saat kita menggunakan laptop. Contohnya kita menggunakan laptop, tetapi meja yang kita gunakan itu adalah meja yang agak rendah, ya, sehingga pada saat kita gunakan kita terlalu membungkuk ke depan, sehingga ini akan berpengaruh ke tulang leher dan tulang belakang akan lebih cepat lelah karena posisinya tidak nyaman. Cara yang benar itu kita bisa berikan tumpukan buku atau tumpukan ganjalan yang kita gunakan untuk menyimpan laptop kita agar lebih naik lagi, ya, cahayanya sejajar dengan monitornya, sejajar dengan mata. Jadi ini salah satu siasat untuk kita apabila kita kondisi mejanya terlalu rendah dibanding kursi kita, ya. Kemudian jenis kursinya juga yang digunakan itu kurang mendukung untuk gambar yang pertama yang salah, ya, karena tidak menopang secara utuh punggung kita. Kalau yang kedua itu sudah bisa menopang secara utuh, sehingga posisinya akan lebih tegak dan lebih nyaman dan lebih rileks menggunakan komputer. Itu juga keperhatikan di tangannya. Tangannya untuk gambar pertama itu terlalu ke depan memegang mouse dan keyboard, tetapi untuk yang gambar yang kedua ini posisi tangannya itu hampir menyentuh siku-siku. Jadi terlalu jangkauannya mudah untuk dijangkau. Jadi posisinya itu jangan terlalu jauh juga antara kursi dengan meja. Oke. Selanjutnya kita lihat pada gambar ini ada 3 posisi punggung, ya. Yang pertama posisi yang agak ke belakang, ya. Jadi punggung atau bahu ini agak didorong ke belakang sehingga posisinya agak ke depan, ya. Kemudian yang kedua itu agak membungkuk ke depan. Dan itu posisi pertama dan posisi kedua ini tidak nyaman dan itu akan membuat kita cepat lelah. Posisi ketiga ini adalah posisi yang paling bagus. Jadi punggung ini usahakan tetap pada posisi tegak. Ya, apalagi makanya kita bagusnya menggunakan kursi yang punya sandaran agar posisi tegak itu akan lebih nyaman nantinya kita gunakan. Ya, inilah posisi untuk menopang agar punggung tidak mudah lelah. Selanjutnya, sekarang kita beralih ke posisi pergelangan tangan pada saat menggunakan mouse. Oke, pada gambar pertama, pada gambar satu yang bagian kiri bagian atas itu posisi pada saat kita memegang mouse itu tidak boleh mouse itu lebih rendah daripada pergelangan tangan kita, ya, sehingga tidak boleh menimbulkan posisi di mana tangan lengan ini lebih tinggi dibanding dengan mouse, sehingga dapat mengakibatkan pergelangan atau persendian tangan ini menjadi akan mengalami gejala-gejala sakit ataupun kelelahan. Begitu juga pada posisi mouse yang terlalu tinggi, ya. Jika posisi mouse-nya terlalu tinggi, maka posisi ini juga akan membuat tangan kita atau persendian kita cepat lelah. Kemudian untuk gambar selanjutnya di bawahnya itu posisi tangan kita, ya, tidak boleh juga terlalu dimiringkan ke kanan maupun dimiringkan ke kiri, ya, karena ini juga akan mengakibatkan persendian pada lengan kita juga akan mudah terkena gejala-gejala atau sakit pada persendian. Jadi kita beralih ke posisi yang benarnya yang berwarna hijau. Ini posisi mouse, ya, posisi mouse-nya sejajar tangan ini dengan lengan ini lurus, ya, sehingga nanti pada saat di atas meja ini tidak terlalu membuat ini cepat lelah. Begitu juga posisi tangannya, ya, posisi tangan itu lurus.
tidak ke kiri ataupun ke kanan. Inilah yang biasa jika pada saat memegang mouse, ini kita yang kurang menjaga K3 dalam menggunakan mouse ini, disinilah pada saat kita melakukan pekerjaan yang cukup lama, maka pergelangan tangan kita ini akan mudah lelah dan biasa akan timbul rasa nyeri pada persendian tangan kita. Jadi seperti itu. Selanjutnya, setelah mouse, kita beralih ke keyboard. Ya, penggunaan keyboard. Sama halnya dengan mouse, itu posisi ketiganya itu berada di pergelangan tangan. Ya, persendian tangan kita inilah menjadi kuncinya. Tidak boleh terlalu ke atas, tidak boleh juga terlalu di bawah, sehingga ini tidak dapat menimbulkan rasa nyeri. Begitu juga posisi terlalu ke kanan ataupun terlalu ke kiri, sehingga pergelangan ini, persendian ini tidak pada posisi yang normal, sehingga dapat memudahkan kita menjadi lelah, terutama di bagian persendian. Jadi kita lihat posisi yang benarnya. Penggunaan keyboard yang benar itu tetap sama dengan mouse, yaitu lurus ke depan. Ya, kita memposisikan tangan kita lurus ke depan. Begitu juga dengan pada saat kita mengetik pada keyboard, itu usahakan posisi jangan terlalu ke atas ataupun jangan terlalu ke bawah. Kita harus usahakan antara siku, lengan, dan tangan kita ini, jari-jari kita ini lurus, sehingga nanti akan nyaman dan tidak dapat menimbulkan gejala-gejala persendian. Ya, kemudian gambar di samping sebelah kanannya itu, ini ada posisi bagaimana jari kita menggunakan atau mengetik dengan 10 jari. Di situ ada warna yang berbeda masing-masing. Ini kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat di situ bahwa untuk posisi kelingking sebelah kiri sampai dengan kelingking sebelah kanan itu, kalau kita ingin belajar menggunakan atau mengetik dengan 10 jari, itu kita bisa ikuti sesuai dengan warna yang ada di keyboard itu. Seperti pada gambar yang tampil pada layar PowerPoint ini. Oke? Nanti akan ada waktu pada saat nanti kita akan belajar tentang penggunaan atau pemanfaatan cara mengetik menggunakan 10 jari. Ya. Oke. Selanjutnya, yuk kita simak video berikut. Video ini menggambarkan nanti bagaimana proses-proses tentang pemaparan tentang K3 pada penggunaan komputer, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bagaimana posisi duduk, posisi yang paling benar dan tidak menimbulkan banyak gejala pada saat kita berhubungan langsung atau menggunakan komputer dengan waktu yang lama. Jadi silahkan kita simak video berikut. Semoga video ini dapat merangkum apa yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Selamat menyaksikan. Apa itu K3? K3 adalah singkatan dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu aspek yang harus diperhatikan saat menggunakan komputer. Penelitian telah mengungkapkan bahwa bekerja dengan komputer dapat menyebabkan gangguan kesehatan bahkan keselamatan. Gangguan apa yang terjadi? Gangguan kesehatan dapat terjadi pada otot dan tulang, seperti nyeri pada tulang dan otot. Selanjutnya pada organ tubuh, seperti kesemutan dan mata merah. Dengan menerapkan K3, maka kita akan terhindar dari gangguan kesehatan tersebut. Pada saat menggunakan komputer, bagian tubuh yang harus diperhatikan yaitu posisi kepala, posisi leher, posisi pundak, posisi lengan, posisi kaki, dan posisi punggung. Untuk posisi kepala dan leher,
Pada saat bekerja dengan komputer, posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor. Leher tidak boleh membungkuk atau mengadah karena hal ini dapat menyebabkan sakit pada leher. Pada posisi punggung yang baik adalah posisi punggung yang tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan, tidak membungkuk, dan tidak bersandar terlalu miring ke belakang. Untuk posisi pundak yang baik adalah posisi pundak yang tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Untuk posisi lengan yang baik adalah bila tangan berada di samping badan dan siku membentuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Sedangkan posisi kaki, pada saat bekerja dengan komputer, kaki harus diletakkan di lantai dan kaki membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Dalam K3, kita juga harus memperhatikan bagian-bagian komputer seperti monitor, CPU, kabel komputer, dan keyboard. Pada monitor, untuk mengurangi keluhan pada mata, gunakan layar anti radiasi agar terhindar dari sinar radiasi. Yang kedua, posisikan monitor dengan baik agar tidak mengadah atau menunduk. Yang ketiga, mengatur pencahayaan agar tidak terlalu terang dan gelap. Dan yang keempat, selalu kedipkan mata. Agar mata tidak kering, sesekali memandanglah keluar ruangan. Pada CPU, bagian dari perangkat komputer ini tidak boleh langsung bersentuhan dengan tangan basah, karena aliran listrik yang ada pada CPU dapat menyetrum pengguna komputer. Pada kabel komputer, bagian dari komputer ini harus dihindari dari air, karena dapat menyebabkan korsleting. Dari korsleting ini dapat mengakibatkan hubungan arus pendek yang menyebabkan kebakaran. Sedangkan pada keyboard, hindarkan keyboard dari air yang dapat mengakibatkan keyboard hang, keyboard berlumut, dan korsleting. Itulah penerapan K3 dalam penggunaan komputer. Kami harap info ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Created using Powtoon. Itulah tadi video yang kita bisa simak sama-sama. Itulah beberapa tayangan yang berhubungan dengan K3 pada penggunaan komputer. Semoga apa yang telah saya sampaikan sebelumnya kemudian dirangkum oleh video yang sudah kita lihat bersama ini dapat memberikan manfaat kepada kita bahwa ternyata pada saat kita menggunakan komputer itu kita tidak serta-merta hanya menggunakan seenaknya saja. Tetapi kita harus mengerti dan tahu tentang K3 pada saat kita menggunakan komputer. Karena pada zaman sekarang atau pada saat sekarang di era pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk lebih banyak berinteraksi dengan teknologi, utamanya laptop dan komputer atau handphone, ya, gadgetnya. Kemudian di depan komputer itu kita tidak serta-merta, apalagi dengan proses belajar yang cukup lama, tidak boleh serta-merta kita memberikan atau melakukan posisi-posisi yang tidak sesuai. Karena disinilah nanti akan membuat kita cepat lelah berada di depan komputer. Sehingga semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi mungkin ini saja. Terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini dapat kita terapkan bersama di kehidupan nyata, sehingga pada saat kita menggunakan komputer minimal kita sudah tahu posisi-posisi sehingga tubuh kita ini tidak mudah lelah pada saat menggunakan perangkat-perangkat komputer. Terima kasih. Sebelum itu
Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat, dan jika memang pada pembelajaran ini dirasa bermanfaat, silakan bantu saya untuk mengembangkan channel YouTube ini dengan cara mengetik atau mengklik like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.